sekarang itu ada technical meeting project dan tanggal 28 untuk minggu depan, tepatnya di hari Jumat, itu bakal ada responsi project pertama. Jadi untuk project ini ada 2 kali responsi, responsi pertama dan responsi kedua. Untuk responsi pertama di hari Jumat, dan untuk responsi kedua di tanggal 4 Desember, yaitu tepatnya di hari Kamis. Dan itu untuk detailnya kemungkinan sih sekitar sore ya, mulai sore dari jam 5. Oh ya, maaf itu untuk teman-temanmu yang join, kalau bisa bilangin aja pakai akun Unsur ya. Soalnya kalau nggak akun Unsur itu nggak bisa langsung join. Oke, lanjut. Jadi setelah responsi, nanti bakal ada asistensi laporan akhir, ya, itu typo ya. Itu laporan akhir. Jadi nanti um, dari unit 1 sampai unit 10. Jadi nanti kalian project itu ada bikin laporan juga sendiri-sendiri, satu-satu laporannya. Nah, itu nanti dicekin semua dari 1 sampai 10. Baru nanti kalau sudah dapat ACC dari asistennya, baru bisa dijilid atau ya bisa dibilang sih dijilid ya. Jilid kemungkinan nanti tanggal 8-nya, hari Senin lebih tepatnya, itu nanti ada pengumpulan laporan akhir. Jadi laporan akhir yang 1 sampai 10 udah di ACC kan, kemudian kan dikasih ke fotokopi agar dijilid. Jadi setelah dijilid, jilidannya dikumpulin di lab komputer biasanya. Biasanya di lab komputer Gedung D. Ya, lanjut dulu. Selanjutnya, nah ini untuk responsi project pertama. Oke, jadi untuk responsi project pertama ini ada beberapa contoh mungkin buat barangkali sebagai barangkali kalian yang bingung ntar responsi kan dari responsi itu, jadi dari praktikan itu ngejelasin dulu projectnya bagaimana. Jadi nanti konsepnya itu kalian udah aku bagi-bagi kelompoknya, kalian bakal dapat cuplikan atau uh, hanya cuplikan atau kutipan program. Nanti dari situ kalian bisa kembangkan sendiri mau jadi apa. Nah, nanti di presentasi di responsi project pertama di situ kalian apa ya? Di sini sih tulisannya presentasi ya, tapi mungkin lebih ke pemaparan ke juri, bukan juri ya, asisten yang akan menilai itu nanti idenya seperti apa dari kutipan program yang diberikan. Terus nanti judul ya opsional, ini kan hanya contoh aja ya. Nanti deskripsi proyeknya kayak gimana. Contoh semisal um, kalian dapat kutipan program kayak gini nih. Nah, misalnya kalian dapat kutipan program kayak gini. Semisal nih, semisal dari ini bisa jadi program untuk kasir. Atau di sini kan nggak menutup kemungkinan juga buat program sebagai manajemen keuangan kan, untuk manajemen keuangan juga. Nah, jadi di situ nanti kalian jelasin kalian tuh mau yang kayak gimana bentuknya, terus manfaat atau penerapan proyeknya lebih jauh, tambahan pemaparan yang ini opsional ya, kalau kalian mau tambah-tambahin semakin bagus. Syarat masuknya itu jurnal, jadi ada jurnalnya, nanti aku bakal tampilin jurnal kayak gimana. Nah, ini untuk presentasi pertama, sejujurnya ya, ini bukan apa ya, sejujurnya sih PPT opsional aja, karena nanti kalian untuk yang sekarang ini responsinya tuh nggak perlu presentasi pakai proyektor. PPT ini iya, nanti PPT-nya aku share kok. Nanti PPT-nya aku share ya. Nah, itu apa ya? Oke.
Jadi untuk PPT, Canva, atau keperluan presentasi lain. Ya kalau semisal buat kalian cukup dari misalnya kalian bikin Word, misalnya ada yang bikin laporannya via Microsoft Word dulu nih atau Docs buat nanti teman-teman lain tinggal ngikutin laporannya, teman sekelompok ya maksudnya ya. Nah itu nanti dijelasin aja bakal kayak gimana. Ya, kalau mau pakai PPT juga nggak apa-apa, tapi nanti eh, sebagai info aja nggak bakal pakai proyektor. Terus untuk proyek kedua itu udah masuk ke demo aplikasi atau programnya. Jadi di responsi proyek kedua itu programnya harus full, udah jadi atau sempurna. Ya kalian bisa jelasin ke juri, asisten jurinya, kayak reviewing projectnya itu kayak gimana, terus deskripsi projectnya, karena kan deskripsi project pertama sama kedua bisa jadi beda, barangkali ada apa improvisasi fitur, misalnya ada fitur yang sebelumnya nggak dijelasin, sekarang dijelasin sebagai tambahan gitu. Dan ada fitur-fiturnya apa aja dijelasin, dan pasti ada demo aplikasinya atau penjelasan program. Nah, di sini pasti syarat masuknya atau syarat mengikutinya adalah laporan. Jadi di sini laporannya full harus sudah sempurna dari awal sampai lampiran harus sudah jadi. Kemudian yang ketiganya itu juga opsional. Intinya yang poin ketiganya itu adalah keperluan kalian buat menjelaskan. Jadi nanti posisinya tuh nanti kita bakal pinjam kelas, kita bakal pakai kelas. Nanti di situ istilahnya apa ya, kayak kita pakai kursi di sana bentuk melingkar. Nanti di situ paling kalian ditemenin oleh dua asisten. Kalian kan sekelompok ini 5 orang, jadi 5 praktikan bersama dengan 2 asisten. Nanti kalian aturlah, misalnya mau pembukaannya siapa gitu kan. Kalian duduk melingkar oleh proyektor. Ada yang jelasin programnya siapa, penutupnya siapa, fitur-fitur yang jelasin siapa. Itu bebas, kalau kalian pakai PPT boleh, kalau cuma ngejelasin aja boleh. Tapi lebih apa ya, lebih ada effortnya, nilainya lebih bagus. Nah, ini ada durationnya. Di sini kemungkinan ya ini cuma itu 10 menit dari kalian ngejelasin ini itu, kemudian diikuti oleh uh, asistennya yang menilai, ada yang mau ditanyain apa enggak, mungkin bisa jadi ada yang ditanyain, mungkin bisa jadi bagian itu nggak ditanyain, itu tergantung nanti asisten yang ngedampingin kalian pas responsi gitu. Kemudian 5 menit sesi pergiliran kelompok dan persiapan presentasi. Oke, sebentar ya. Oh ya. Oke, jadi di sini struktur laporannya agak berbeda ya dari laporan biasa. Di sini ada dasar teori. Mungkin kalian udah pernah bikin juga dasar teori pas satu komunitas ya kalau nggak salah ya. Dasar teori, dan di sini ada yang baru nih, namanya perancangan sistem. Perancangan sistem, kemudian dilanjutkan alat bahan, source code, data pengamatan, asesmen, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Aku rasa selain perancangan sistem, itu kalian udah pernah bikin ya dasar teori, alat bahan, di kita, source code, di kelompok biasa, laporannya, data pengamatan juga udah pernah kan di laporan pemrograman di unit 4, kemudian asesmen biasa, kemudian kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran itu juga udah pernah harusnya ya. Oke, itu di situ ada tanda kutip di kanan bawah. Itu karena kan responsi pertama itu kan harus ngumpulin jurnal ya. Nah, itu jurnal itu terdiri dari dasar teori, perancangan sistem, sama apa. Nah, untuk responsi kedua, syarat masuknya kan laporan. Jadi laporan itu harus sudah selesai dari dasar teori sampai lampiran. Gitu. Oke, thank you. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau tampilin sebentar. Oke, ini udah aku ini ya.
Oke, sip. Nah, ini udah aku masukin. Jadi kalian kalau misalnya merasa ini kan KTP kalian ya. Ini kalau dipencet, biasanya cuma ini doang. Sekarang udah aku masukin unit 10-nya di sini. Di sini ada list kelompok kalian. Bisa dilihat aja langsung nih kelompok-kelompoknya. Dan beberapa ada yang mulai lihat ya. Teman-teman kalian masih satu aspraf, cuman dibagi dua aja ya. Oke, ya. Itu terus sampai kelompok J4 gitu. Sok boleh kalau mau dilihat-lihat dulu asistennya. Ini mah masih bawaan yang dulu ya. Ini perbedaannya di sini cuma kelompoknya, ingat-ingat aja kelompoknya siapa. Buat nanti asisten yang temenin kalian responsif itu nanti beda lagi, lihat nanti aja. Ini cuma ingat-ingat aja kelompok kalian sama siapa. Ada yang berempat, ada yang berlima. Lihat dulu monggo. Siapa boleh langsung dibikin WA, grup WA kelompok tugas boleh. Langsung bagi-bagi job desk boleh. Nah, di sini nanti dulu lihat-lihatnya. Di sini ada modul ya. Tapi kalau nanti deh kita tahu hidayah dulu. Ini ada kebutuhan laporan. Nah, di sini ada assessment, aturan laporan, ada pengamatan, sama pembatas laporan praktikum. Nah, ini nanti lah ya. Nanti nunggu asisten praktikum, nunggu aspar kalian ngasih aba-aba buat bawa pembatas praktikum, pembatas laporan baru kalian pakai ini. Nah, ini yang terpenting nih hidayah. Kalian ngeliat juga di hidayah. Nah, di sini kita buka. Oh, ini udah ada ya. Nah, jadi kayak gini hidayah nih. Monggo, kalau mau dibuka boleh. Ini hidayah. Kayak mana ya? Nah, ini ada 10. Judulnya tetap ikut kayak gini. Project, akhir, praktikum. Ya. Ini ada dasar teori. Subbabnya ini ikutin ya. Ini subbabnya apa itu bahasa C. Oh, tapi sini ada not nih. Ini bagi yang menggunakan bahasa C. Gitu kan. Karena barangkali ada yang dapat dari aspra kalian itu bikin programnya pakai bahasa Python. Nah, itu ya ganti. Ini sesuai not ya. Jadi kalau pakai bahasa Python ya, maka X.1.1 ini maksudnya 10 ya. Kan unit 10 Romawi kan X ya. 10.1.1 itu apa itu bahasa Python. Nah, untuk sub unit keduanya kok kosong. Nah, sub unit keduanya itu dibebasin. Disesuaikan sama kebutuhan program atau project lah, project kalian. Contoh misalnya kalian mau ngebahas Visual Studio Code, itu boleh. Mau bahas terminal, boleh. Atau mau bahas misalnya peran program kasir atau apalah, itu boleh. Yang penting masih relevan sama project kalian dan praktikum pemrograman. Dan sini ini juga ikutin aja. Ini implementasi bahasa C atau Python pada industri modern. Seperti biasa, dijawab menggunakan dalam bentuk paragraf dan tinta biru. Tuh. Ini udah ada minimal 2 halaman seperti biasa ya. Seperti ngejurnal biasa. Dan kalau nggak salah, laporan komunitas ya. Komunitas kan jurnalnya kayak gini. Kita sih minimal 3, maksimal 5. Lanjut dulu ya, nanti tanya jawab di akhir. Nah, di sini ada perancangan sistem. Minimal 1 halaman, banyak kok. Di subbab pertama itu namanya penjelasan singkat sistem. Jadi ini dijawab pakai bentuk paragraf. Paragraf itu begini tentang sederhana, ini contoh mesin sistem hasil. Ya, kalian ngejelasin kayak gini. Dalam bentuk paragraf. Ini contoh aja ya. Ya kan kalau misalnya cuma nulis segini kan, kayaknya buat menuhin 1 halaman kurang ya. Nah, dan kalau udah selesai, lanjut ke subbab keduanya, tapi masih perancangan sistem. Jadi 10.2.2 kebutuhan program. Tapi ini dijelaskan mengenai hal-hal yang dibutuhkan agar program dapat berjalan dengan baik. Mesin kasir kan pasti butuh program untuk meminta penggunaan masukkan nama barang, program meminta barang
dan jumlahnya, menghitung harga total, menampilkan hasil tersebut ke layar. Ya bebas, barangkali kalian mau improvisasi program dapat menampilkan jumlah pelanggan yang mengutang gitu kan, barangkali bisa gitu. Ini bisa dijawab pakai poin-poin apa yang bagian ini ya. Kalau ini kan udah ada nih, aku ini deh, aku temuin deh. Nah, itu paragraf. Kalau ini perancangan, nah kita lanjut ke perancangan alur kerja program. Jadi di sini uh, berbeda sama penjelasan singkat sistem. Di sini perancangan alur program. Jadi benar-benar membahas program. Jadi di sini ngejawabnya itu pakai paragraf dan flowchart. Bebas mau kalian misal paragraf dulu nih, baru flowchart, jawabnya gitu, gitu apa. Atau mau flowchart dulu, baru paragraf, ya bisa juga. Atau mungkin flowchart kalian dijepit antara dua paragraf gitu kan, biar estetik gitu. Nah itu nggak apa-apa juga. Ini udah ada ya, selanjutnya ya, flowchart warna biru, caption kayak gini warna biru. Ini unit ke 10, unit 10, urutan gambar pertama. Jadi gambar 10.1. Flowchart apa? Bebas captionnya mau kayak gimana. Kita lanjut ke alat bahan. Ini ya, kalau udah ganti subbab, kalau udah ganti bab, bab apa subbab ya gini ya, 10.3 itu udah ganti halaman. Sama kayak 10.2 itu ganti halaman. Tapi kalau antara 10.2 sama 10.2.1 itu nggak pindah halaman, nggak apa-apa, nggak pindah. Jadi lanjut terus. Nah ini halaman sendiri, sesuai lah sama contohnya ya, ini halaman sendiri. Lanjut source code. Nah source code ini tinta hitam. Contoh, karena ini contoh aja ya, misalnya kalian dapatnya program untuk kasir, ya di sini namanya program kasir. Atau contoh misalnya saya programnya adalah yang kalian bikin ya, programnya adalah program manajemen perpustakaan, ya tulis program misalnya manajemen perpustakaan kita, perpustakaan. Nah ini tergantung program kalian nanti, potongan program dari asisten itu mau kalian bangun improvisasi menjadi program apa. Ya, ini tergantung ya, kalau misalnya kalian programnya bahasa C ya ini A titik bahasa C. Kalau bahasa Python ya bahasa Python ya. Komen tinta biru seperti biasa dan itu tulis tangan, ambil di print. Nah ini ada data pengamatan. Lanjut ke 10 titik. Data pengamatan. Data pengamatannya simpel kok. Ini udah ada juga, udah dikasih petunjuk nih. Caption tabel kayak gini, mulai dari kiri ujung. Ini parameter ini. Apakah program jalan dengan sesuai? Ya tinggal jawab iya atau tidak. Apabila tidak dapat berjalan dengan sesuai, apa alasannya? Jelasin nama kalian di sini. Bahasa program yang digunakan apa? Tip di sini. Nggak ketik ya, tulis tangan sih ya. Akan laporan itu tulis tangan. Jumlah baris dan kode dapat. Nah, ini cuplikan kode dan screenshot. Screenshot, terus caption. Ini tulis ini ya, tulis tangan ya. Semuanya tulis tangan, kecuali program. Program nggak tulis tangan. Nah ini kalau yang Mas, kalau screenshot kayak gini harus di print di kertas apa boleh tempel? Ya kalau mau tempel boleh, kalau mau ngeprint juga boleh. Ya, kalau ngeprint ya menghindari biar tempelan gambarnya itu nggak copot aja. Oke, lanjut ke asesmen. Jadi untuk asesmen ini, nah ini kan ada modul ya, di sini ada modul. Itu belum aku ganti modulnya. Ini kan masih soal yang dulu nih, tahun lalu. Yang asesmen kelas tahun lalu ini nggak kepake ya, ini udah aku kasih note. Yang aku pakai, cukup pakai dari Hidayah. Bisa kalau mau lihat dari Hidayah dari gampang, atau di ini juga udah aku masukin ya, di asesmen. Nanti di asesmen udah aku kasih juga. Nah ya, ini screenshot, bisa ngeprint atau tempel, gambar, caption, tinta biru captionnya. Oke, udah lanjut ke kesimpulan. Ini tinta hitam. Simpel aja kesimpulan. Misalnya
program kasir ini menggunakan 4 kelas, yaitu bla 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 gitu. Nah, lanjut yang simpel-simpelnya nggak apa-apa, tapi intinya tetap namanya kesimpulan pasti inti dari yang kalian kerjain. Lanjut, daftar pustaka. Uh, Gimana nih kalau daftar pustaka udah pernah di ini kan ya, udah pernah dikerjain kan ya waktu komunitas, kayak harusnya sih udah pakai daftar pustaka. Ada ya kayak si pustaka minimal 3 maksimal 5 seperti biasa, dan lampiran. Ini lampiran udah kasih petunjuk juga biar kalian rapi kompak. Jadi mulai caption dari kiri sini, bukan dari tengah foto ya, dari kiri rajin. Kalau fotonya di tengah tuh, dari tengah juga. Apalagi ya yang oh ini ada yang nanya, kalau dulu saya ada yang nanya, Mas, ini kan kerjanya per kelompok, laporannya boleh plagiarisme sama teman sekelompok enggak? Nah, ini kalau buat uh, daftar pustaka berdasar teori itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Terus buat rancangan sistem juga nggak apa-apa kalau mau plagiarisme, maksudnya sama teman sendiri ya, teman sendiri, jangan sama Google ya, maksudnya gitu. Alat juga ya, alat pasti sama kan ngerjainnya, sekelompok ngerjainnya sama nggak apa-apa. Output juga pasti sama, mungkin beda-beda kan, apa kata pengamatan juga nggak apa-apa kalau mau sama teman sekelompoknya. Nah, asesmen dikerjain sendiri, ya, asesmen kerjaan sendiri. Kesimpulan juga aku maunya sebentar ya, kalau kesimpulan tuh kayaknya kalau kerjaan sendiri bisa deh, simpel ya kalau ngerjain. Kalau kesimpulan tuh simpel harusnya sih. Ya kalau misalnya beririsan dikit plagiarisme nggak apa-apa sih, karena bahasannya juga sama kan. Terus ada pustaka bebas mau sama mau beda nggak apa-apa, karena sumber dari ilmu sumber itu banyak lah ya, sumber banyak. Terus lampiran boleh sama ya, kalian pakai lampiran ya, mustahil nggak apa-apa, sama nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Terus sih paling yang paling ditekanin nggak boleh sama tuh asesmen aja sih, asesmen nggak boleh. Dan kalau ini diusahakan jangan. Dan terus apa lagi yang mau aku sampaikan ya, nggak banyak sih, PPT juga cuma ya udah, aku sampaikan pembatas laporan ini buat nanti kalau udah selesai. Nanti aja mau bukanya jadi buka sekarang, takut bikin kalian bingung. Pengamatan udah. Sebentar. Boleh dilihat-lihat dulu ya, sambil aku coba ingat-ingat lagi. Aturan laporan, oh ya, jangan lupa dilihat juga ya. Ya, ya. Mas mau menanya, Mas. Suara baik gitu. Ada yang ikut lagi Google Meet juga ya. Kalau mau suaranya temennya dikecilin, baru kamu on mic, biar nggak berbayang caranya. Mas mau bertanya tadi yang buat asesmen itu, yang asesmen di modul nggak dipakai ya, Mas? Ya, asesmen di modul nggak dipakai, udah kasih catatannya di sana. Nggak dipakai kok. Pakai asesmennya yang dari sini aja, yang dari file asesmen atau Hidayah. Tuh, gimana? Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, aman aja. Apa-apa, santai aja. Kalau mau nanya, sok nanya. Silakan.
kita bawa santai aja. Mas mau tanya, Boleh, silakan. itu berarti untuk pembagian kelompoknya itu disesuaikan untuk ke aspeknya gitu kan Mas? Kayak G1 berarti digabung sama G2 karena aspeknya sama atau bagaimana? Ya, ya jadi di sini kenapa dibagi dua? Karena pengerjaan proyek ini kalau untuk 10 orang mungkin nanti bisa dibilang berlebihan ya untuk 10 orang untuk handle ini karena termasuk kebanyakan. Nah, ini kenapa dipisah juga? Ini karena nanti kalian yang dikerjainnya bisa beda. Contoh, Mas Anggarda ini nyediain G1 ini untuk potongan program dari program kasir. Tapi G2 ini Mas Anggarda nyediainnya tangki air gitu. Itu bisa beda. Yang kalian kerjain itu beda. Apakah clear? Ya, oke Mas, terima kasih. Oke, silakan nggak apa-apa kalau ada yang bertanya lagi, mumpung aku masih di sini, nanti kalau chat WA aku selalu respon. Nah, silakan. Sambil aku ingat-ingat, kalau ada yang mau. Nah, ini jangan lupa dilihat juga ya, Nasin 33 22. Nah, gambar. Berisi paragraf sama paragraf ya. Penjelasan teori praktikum secara umum sesuai outline. Silakan. Mas, izin tanya, untuk mekanisme pembagian temanya itu belum ya, Mas? Atau bagaimana, Mas? Nah, oh iya ini nih. Thank you. Jadi gini, nanti bisa setelah ini kalian langsung chat asisten masing-masing buat nanya atau bukan nanya deh, kalau nanya nanti takut bingung. Jadi bikin grup tugas atau perwakilan aja nanyain, Mas, saya dari kelompok ini gitu, dan itu dengan Mas yang aku gitu. Kira-kira kelompok saya dapat program apa ya? Nah, itu nanti dikasih dari para asisten gitu. Jadi untuk dari TM sendiri nggak aku kasih tahu kalian dapatnya apa aja. Itu harus ditanyain langsung ke asisten kalian masing-masing. Gitu. Clear? Oke, Mas, clear. Oke, thank you udah nanya. Gak apa-apa, aku ini kok menghargai banget kok. Daripada ntar kalau di PC orang nanyanya sama semua. Tanya satu untuk 160-an orang di sini. Apa-apa. Semuanya jadi tahu. Outline minimal 2 halaman penuh dan maksimal 3 halaman. Jika terdapat gambar format, maka seperti ini, letakkan gambar di tengah. Nomoran diurutkan berdasarkan unit dan urutan gambar. Unit X, Y-nya urutan gambar. Nama gambar. Rumus pemrograman mau pakai rumus saya. Tapi bisa sih kalau kalian misalnya dapat asisten yang bikin cuplikan program kalkulator, ya berarti kalian nulis rumus penyudahan atau berkalian di dasar teori kalian, barangkali nulis dasar teorinya rumus sendiri. Soalnya A sama dengan B kali C, dikasih titik dalam kolom X dan Y. X dan Y ini apa? Ini sama kayak 10 titik berapa. Tapi beda kalau ini tuh urutan rumus ya. Jadi walaupun gambar 10.1, rumusnya tuh 10.1 juga, enggak 10.2. Karena gambar sama rumus itu beda caps. Terus subteori. Oh ya, ini aku mau ngasih info. Jadi sejauh ini tuh belum ada yang namanya subteori. Subteori itu apa ya? Subteori itu satu titik satu 4 kali gitu. Itu sejauh ini belum ada ya. Jadi kalau bisa jangan pakai gitu. Jadi cukup 3 ini. 1.1.1 subteori. Alat bahan lah, pasti langsung alat bahan, bukan sistem ini, sistem apa tadi? Bukan sistem perancangan sistem. Ya, itu alat bahan berarti ikutin itu. Untuk perancangan sistem berarti cukup ikutin dari sini aja. Tuh. Data pengamatan, tuh. Data pengamatan mulai dari kiri margin. Tabelnya juga mulai dari kiri margin. Kemudian dari awal sih udah aku kirim ya di Starter Pack 1.9.
Aku cuma jelas-jelasin aja sambil aku ingat-ingat ya. Gambar hasilan asesmen ditulis menggunakan tinta warna hitam. Soal asesmen merepresentasikan seluruh percobaan yang dilakukan. Dapat gambar begini. Udah lah ya, kalian udah pernah kan jawab asesmen pakai gambar. Penjelasan kesimpulan nih. Kesimpulan berisi 3, minimal 3, maksimal 5. Poin kesimpulan, bentuknya poin-poin berarti. Kayak tadi yang aku di hidayah ya. Bukan berupa paragraf dan definisi yang didapat dari hasil praktikum yang mengacu pada tujuan dari praktikum tersebut. Daftar pustaka, menulis penulisan daftar pustaka mengacu pada format IEE. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu cara bikinnya gimana? Jadi citation machine. Nah, ini website langgananku ya kalau mau citasi. Karena contoh program mesin. Ini sama saja mesin harusnya. Tahu komunikasi ya, salah. Sampai itu contoh aja ya. Oh ini Amazon nih, AWS. Ini aku salin. Ini terus aku taruh sini. Nah, citation sini website. Set di deskripsi. Udah, tadi mana yang punya linknya benar nggak ya? What is Java? Berarti yang ini. What is Java? Java is set. Oh, udah jadi deh. Gitu, bentuknya ntar kayak gini. Ini bekas-bekas pula. Kayak gitu. Dan terus apa lagi ya yang mau ini ya. Lampiran diurutkan dan diberi caption berdasarkan urutan gambar percobaan untuk penggunaan datasheet nama komponen ini berprogram lain. Caption dituliskan pada bagian atas kiri gambarnya menggunakan tinta hitam. Meluruskan ya, jadi sebenarnya itu harusnya sih kiri ini ya, mulai dari margin ya harusnya. Apa ini ya, pokoknya dari kiri atas gambar. Dan biar kompak ya. Kita ini aja ya, kita kompakin ya buat yang unit 10 ini. Buat yang 10 ini kita mulai dari mentok kiri aja. Tuh ya. Oh ya nggak apa-apa kalau yang unit yang sebelumnya mulai dari kiri atas bagian gambar. Iya, berarti yang benar sejauh ini caption di atas kiri gambar. Berarti gimana? Apa kita mau fixin dulu? Kita berarti harusnya ikut gambar ya. Coba ya, ceritain dulu ya. Pak perlu bikin dulu deh. Nah. Oke, jadi kita dapat sesuatu dari rapat ini. Kita dapat perubahan. Caption ditulis, nah ini, caption ditulis di atas kiri gambar. Nah, berarti contoh ya, kayak aku cari proyekan orang ya. Contoh, aku masang apa ya, gambar apa ya? Nah, aku masang gambar ini aja, contoh aja ya. Jebret. Nah, oh berarti mulainya tuh dari ini. Ini gede. Oh, top ini. Jebret. Jebret. Nah, berarti bentuknya begini. Oke. Sip, berarti nanti captionnya kayak gini. Nah, sudah. Ya, sudah dapat kita revisi.
Seperti itu. Apalagi ya yang mau jelasinnya. Karena ada yang mau koalisi. Asesmen udah, aturan, gambar percobaan diletakkan paling atas, lalu dilanjutkan gambar. Kalau ini bukan praktikum lain, dataset wajib bisa terbaca dengan jelas, ukuran disesuaikan. Ya, seperti kita udah, silakan dibuat grupnya. Karena dibuat grup, buat apa namanya, pembagian job desk, ada yang bikin laporan, ada yang bikin program, ya bebas lah kalian ngatur. Ada yang apa ya? Ya lebih lah, coba kalian bagi-bagi aja ya. Sekalian lo yang sama Mbak Tasa tanyain, Mbak, aku kelompok A1 nih. Mbak Tasa udah punya belum ya tentang programnya kayak gimana buat kita tugas nanti kan dikasih. Atau yang sama praktikannya sama aku juga ntar aku kasih. Barangkali Mbak Tasa kelompok A1 itu program apa, aduannya bisa beda. So, ini dipersilahkan. Apalagi ya. Nah, oh iya, aku mau nanya dong, kalian ini udah dapat info dari dosen belum kalau minggu depan ada ujian CPMK, praktikum pemrogram? Belum, Mas. Belum, Mas. Belum. Belum, Mas. Belum. Ya. Tapi ada yang udah belum? Coba yang Omik yang udah juga ada nggak? Nah, nggak ada nih berarti. Gini ya, ini bagi minggu depan itu aku tuh sebenarnya lagi diskusi sama dosen. Udah dengar sih, sebenarnya udah dari lama ya bahasannya, cuman sekarang masih abu-abu. Itu sebenarnya minggu depan mau ada ujian CPMK, praktikum pemrograman, praktikum CPMK. Jadi dari unit 1 sampai 9, 10 mah nggak ikutan, 9 itu 9. Dan katanya ujiannya pakai Safe Exam Browser. Ya, kita exam browser. Terus paling di sini aku cuma pengen nitip pesan aja, karena aku juga agak diskusinya masih belum selesai udah sekarang sama dosen. Maksudnya masih bukan selesai ya belum selesai juga sih, sama aja lah. Kalau bisa direkomendasikan minggu depan siap-siap datang aja, bukan siap-siap nggak datang ya, siap-siap datang. Bagi yang ada laptop mohon disiapin, diinstal juga Safe Exam Browser. Banyak kok, Safe Exam Browser itu juga downloadnya kalau nggak salah lumayan mudah ya. Banyak kok di YouTube, kalian cari aja orang download Safe Exam Browser. Itu gampang, tinggal install ya. Ya, Safe Exam Browser. Ya nanti di sana kalian kalau misal komputernya nih, dapat komputer lab yang Safe Exam Browser-nya lemot, dikerjain di situ, atau nyalanya lemot, nungguinnya lama, ya kalian udah antisipasi pakai laptop kalian masing-masing. Aku nitip itu aja. Jadi siap-siap, satu tuh siap-siap. Kalau kelas praktikum, atau kalian datang, misalnya yang Senin ya, jam 7 ya siap-siap datang. Senin jam 9.45 siap-siap. Jadi kalau semisal udah datang ke lab, terus tiba-tiba ternyata nggak jadi ya udah. Kalau misalnya tiba-tiba jadi ya kalian udah siap gitu kan. Tip itu aja, sama jangan lupa yang punya laptop di downloadin Safe Exam Browser ya. Kan
CPSM Browser dikasih waktu. Takutnya jam 1 udah mulai, ternyata kalian jam 1 masih download gitu kan. Ini sih itu. Soalnya aku dengar katanya beberapa topik kan udah ada yang dikasih tahu di kelas. Di belakang layar lah ya. Nah, itu aku cuma minta kalian siap-siap aja. Dan silakan Xiaomi Putra. Bagaimana? Mas, izin nanya Mas, itu Boleh. examnya harus pakai laptop sama PC atau boleh pakai HP Mas? Nah, sayangnya aku habis riset, asik riset ya. Aku habis coba-coba. Fun fact, bukan nggak tahu fact gitu ya. SafeXM browser itu sayangnya cuman tersedia di Windows, macOS, dan iOS. Sayangnya. Jadi cuman bisa di laptop Windows, di laptop MacBook, Chromebook ya, orang nyebutnya Chromebook atau Mac atau laptop bebas, dan iOS atau yang biasa kita tahu sebagai iPhone. Tuh, sayangnya seperti itu. Nah, aku juga udah tanya ke dosen terkait hal ini bagi yang bukan enggak ya, yang belum tersedia fasilitas buat CPSM browsernya, itu katanya pakai CPSM browser di komputer. Tapi setahuku kalau mau install sesuatu di lab itu butuh surat izin ya. Butuh surat izin dan ya itu halangannya. Jadi someone wants to join your meeting. Mohon join menggunakan akun. Oke. Nah, itu sayangnya. Aku takutnya kalian udah datang ke lab, apalagi gedungnya tuh surat izinnya agak susah. Soalnya kalian udah datang ke lab tuh di lab komputer itu nggak ada CPSM browsernya. Jadi mungkin untuk saat ini agak merepotkan. Jadi kalau bisa coba pinjam laptop temannya atau iPhone, itu paling aman, bukan paling aman ya, paling nyaman. Itu biasa laptop. Gitu. Pinjam Mac. Paling gitu sih. Gimana, aman? Aman Mas, makasih Mas. Oke, coba coba dikontak dulu temannya dari sekarang. Karena ada yang mau, ya daripada ngechatnya dadakan gitu kan, nanti chat dari sekarang. Soalnya aku nanti jam sekian-sekian, hari sekian-sekian, pinjam laptopmu bisa nggak? Atau ya barangkali ada yang di kos dengan kos. Kamu jam segini bisa nggak pinjamnya? Bentar doang kok, jam segini udah balik, udah selesai, cuma dipakai buat bikin jelasin gitu. Di install juga, tanyain aku izin download CPSM browser di laptopmu ya, gini. CPSM browser. Jadi kalian nanti ke kelas lab praktikum, di lab praktikum kalian bukan praktikum, kalian ngerjain ujian CPMK. Oh, berarti sama siapin itu juga. Jangan lupa kuota, hotspot. Takutnya di lab banyak yang pakai nanti ngedown, nge-lag, terus kalian lama ngerjainnya kan ngeluh-ngeluh sinyal. Siapin juga hotspot kuota itu. Tuh. Ada yang bertanya lagi? Sekarang jam berapa ya? 17.45. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa lewat asisten masing-masing. Untuk ngerjain laporan itu udah aku usahain di Hidayah, itu udah petunjuknya udah kayak ganda lah, aku sediain petunjuknya, dibaca aja.
kalau masih ada bingung di aturan, baca yang aturan dari Altek yang tadi aku bacain tadi. Kalau misalnya masih kurang informasi juga baru tanyain buat ini, buat timeline kita nanti disesuaikan aja ya, tapi siap-siapnya di tanggal segini karena ini tanggal yang kemungkinan paling besarnya akan dilaksanakan. 24 hari Kamis, 28 hari Jumat. Gitu. Nanti kelasnya ya paling di gedung E atau gedung C, nggak tahu lihat nanti ya. Itu diinfokan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya TM project sekalian sepil-sepil ujian CPMK ya. Takutnya beneran ada. Soalnya aku juga pengen TM ujian CPMK itu. Cuman katanya udah dikasih tahu ke mahasiswa pas di kelas. Makanya aku ya udahlah aku technical meeting ya. Udah dapat kabar fixnya. Oke, jangan lupa disiapkan laptop dan save exam browsernya guys ya. Yang penting baca-baca modul kalian aman guys. Oke, coba kita lihat di belakang layar. Apakah ada yang bertanya? Oke, wis jempol. Jempol. Oke. Berapa ya? 15 detik. Cepetan ya, 15 detik nggak ada yang nanya. Aku udah hit. Tuh kan masuk kelasku kan. Tadi aku udah siap-siap nih buat technical meeting ujian CPMK. Ini masih abu-abu kabarnya. Sorry ya guys ya. Tunggu 10 detik lagi deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Oke, jadi gini dulu. Aku tutup, tapi jangan keluar dulu ya. Kita foto dulu. Jadi, oke, sekian dari presentasi technical meetingku. Kita asisten Praktikum Pro. Kita akan habis ini dicek asisten-asistennya, dipersiapkan untuk ujian CPMK-nya. Kemarin Sabtu Minggu siapin exam browsernya. Ya, aku tutup. Terima kasih banyak sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.